Oke teman-teman, hari ini lo ketemu gue lagi di PPS 95 Channel, vlog gue. Dan kalian akan tahu dan kita akan mengupas tentang ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, atau lebih umumnya adalah tilang elektronik. Let's do it. Sini kita sikat ETLE ya. Nanti ada dua metode yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah statis kameranya, yang kedua adalah mobile. Mobile itu dibagi dua lagi. Ada menggunakan mobil, kemudian juga ada orang atau individu yang menggunakan HP. Lu hati-hati. Kalau melanggar salah satu pasal di Undang-Undang Lalu Lintas, lu akan difoto dan itu akan nyampe ke rumah lo. Ini yang statis, ini sepanjang Tamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan lain-lain. Nanti kita akan temuin sumbernya, lebih jelasnya nanti. Begitu juga yang mobile, itu ada di kameranya, ada di mobil polisi lalu lintas, dan individu dia bawa kamera. Nanti untuk lebih jelasnya, gue akan bawa kalian ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Bagaimana proses itu akan berlanjut, dan kita akan lihat alat-alatnya. Canggih bro pokoknya. Let's do it. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Direktorat Polda Metro Jaya. Nanti lo semua akan melihat dan kita akan ketemu narasumbernya, Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman. Oke, kita cek. Oke teman-teman, kita sekarang ngeliat nih, ini ruangannya Pak Direktur Lalu Lintas tahun 2023. Ini sekretaris pribadi Mbak siapa Mbak? Siap, Bribtu Afifa Bapak Iji. Sorry? Siap, Bribtu Afifa. Bribtu? Afifa. Bribtu Afifa. Siap. Satu lagi Mas? Siap, Bribtu Ilham Bapak. Bribtu Ilham. Satu lagi? Ina Bapak. Pangkatnya? Aida. Ina. Udah berapa tahun sih Mbak Ina? Paling lama ya di sini? Ina 2006 Pak. 2006 ya. Mbak ini udah berapa lama? Selama Bapak Iji. Selama Bapak. Masnya? Sama Bapak. Baru sama Bapak. Berarti baru pindahan dari mana? Dari Sabara Bapak. Oh dari Sabara semua ya. Mbak Ina aja yang paling lama nih. Gila keren ya. Berarti polisi sekarang udah semakin maju loh. Lihat nanti kita lihat gadgetnya tentang tilang elektronik, dan lo bisa lihat tuh. Di Lantas Polda Metro Jaya dari zaman ke zaman. Nanti habis ini kita lihat ruangannya Pak Direktur Lalu Lintas. Let's do it. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bertemu dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dan kita membahas tentang ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Dan gue taunya nih ya, orang masyarakat nih, bahwa tilang manual nggak diberlakukan lagi. Terus kemudian menggunakan ETLE, ada kamera-kamera tertentu baik statis maupun mobile. Nah, yang gue tanya ini teman-teman ingin tahu tuh, ya biar ini lebih mengedukasi masyarakat secara umum. Coba Komandan, ETLE itu apa sih, barang apa itu? ETLE itu sebetulnya adalah suatu alat yang istilahnya mengedukasi sebetulnya. Mengedukasi. Jadi mungkin kalau pengertiannya adalah menindak, tetapi sebenarnya menindak yang mengedukasi. Makanya saya sebutnya represif edukatif. Di mana perkembangan teknologi kita manfaatkan untuk istilahnya menjaga keselamatan saudara-saudara kita di jalan. Selama ini yang kita kembangkan adalah tilang manual. Ini ibaratnya seperti kita akan tertatih-tatih untuk bisa menegakkan aturan. Karena istilahnya budaya kita, budaya kalau diawasi kan itu tertib.
Tapi kalau masalah keselamatan lalu lintas, Siap. ini nggak boleh istilahnya ada keterpaksaan. Siap. Yang harus kita bangun adalah kesadaran. Siap. Oleh sebab itu kalau kita masih menggunakan manual, seolah-olah kita mencari-cari, Siap. seolah kita menakut-nakuti. Ini yang mulai kita hilangkan oleh Bapak Kapolri itu. Siap. Betul-betul untuk Iya. membangun kepercayaan. Iya. Kalau masih manual, otomatis secara internal kerugian kita, Iya. petugas kita harus banyak. Bisa terjadi penyalahgunaan wewenang. Wah, serem tuh. Nah, ini makanya harus kita. Wah, iya. Tapi dengan adanya etle ini, itu semua akan dihilangkan. Yang pertama, dengan adanya etle ini, orang ya mungkin awalnya akan terpaksa. Iya. Karena kita harus tertib. Iya. Tapi lama-lama, ya akhirnya harus Terbiasa. tumbuh kebiasaan itu. Budaya itu akan tumbuh. Iya. Karena alat ini akan berada di mana-mana. Gitu. Itu dia Komandan. Di mana-mana tuh, di mana tuh kameranya, Dan? Iya, karena khususnya di Jakarta ini sudah kita ada namanya etle statis. Sudah juga ada etle mobil. Nah, etle mobil inilah yang akan bergerak secara mobile. Jalur-jalur mana yang belum ada yang belum terpantau oleh etle yang statis. Iya. Nah, ini akan istilahnya beroperasional di situ. Jadi teman-teman, bahaya nih. Bukan bahaya dalam arti apa ya? Kira-kira kita harus lebih waspada dong untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, begitu ya Pak Dan? Sebetulnya nggak perlu waspada dan nggak perlu takut. Oke. Yang perlu dilaksanakan oleh kita semua adalah ya tertib. Tertib kan nggak sulit. Nggak sulit ya. Contoh. Siap. Sebelum berangkat pakai helm. Apa susahnya? Apa susahnya? Kan gitu. Contoh lagi, sebelum berangkat mengecek kelengkapan daripada kendaraannya. Dan ini kan bukan untuk siapa-siapa, untuk diri mereka sendiri, bukan untuk polisi, bukan petugas yang lainnya, untuk diri sendiri. Masa sih nggak mau sih? Iya. Masa sih nggak sayang sama dirinya sendiri? Kan untuk kepentingan sendiri. Jadi alat ini hanya untuk alat bantu. Mengingatkan, untuk tertib. Itu aja, bukan dengan adanya etle ini istilahnya kita ingin banyak menilang, sama sekali tidak. Iya. Makanya kami sampaikan etle ini akan bergerak di mana aja. Jadi daripada ya mungkin kalau tilang mungkin jangan membayarkan paling tinggi kan misalnya 500.000. Iya. Daripada itu kan nyawa ini kan lebih besar harganya. Iya. Selamat lebih bagus kan gitu. Keselamatan. Tujuan kami. Jadi maksudnya adalah silahkan masyarakat beraktivitas, berproduktivitas. Kami ini etle ini hanya alat bantu untuk mengingatkan masyarakat untuk tertib, bukan untuk mencari pelanggaran. Tujuan itu untuk membantu aja. Mulia sekali nih Polda Metro Jaya ya, melalui pimpinan Pak Latif Usman sekarang ini. Dan kira-kira kalau melanggar itu dendanya berapa Pak Direktur? Ya, kalau denda ini kan sebetulnya ada keputusan daripada pengadilan. Tapi kalau yang ini kan ada denda menggunakan denda maksimal. Nah, nanti setelah itu nanti dari keputusan pengadilan berapa jumlahnya. Berapa jumlahnya, dan itu masuk ke kas negara ya? Oh iya, kas negara, bukan ke polisi. Bukan ke polisi ya? Itu semua ke kas negara. Dan lebih mayoritas pelanggaran apa nih selama Pak Direktur memimpin Direktorat Lalu Lintas ini? Iya, kalau yang sering di sini karena memang terutama yang etle statis ini kebanyakan adalah ganjil genap. Ganjil genap ini kan untuk istilahnya mengatur volume kendaraan di ruas-ruas jalur tertentu. Seperti Sudirman, terus Tamrin, Gatot Subroto. Gatot Subroto masuk ya? Masuk. Apakah ada perluasan lagi Kak? Kalau nggak salah. Ini ada perluasan lagi beberapa ruas jalan. Ini yang selanjutnya akan dievaluasi kembali. Iya. Nah, nantinya mungkin teman-teman juga ingin tahu tuh, mau melihat bagaimana proses penilangan secara elektronik ini, terus melihat alatnya, terus bagaimana mekanisme membayarnya. Kan ini teman-teman ingin tahu. Boleh lihat nanti ya? Boleh, nanti boleh lihat. Nanti lihat. Dan gini, alat ini bekerja secara otomatis karena sudah dilengkapi AI dalam artian artificial intelligence, di mana alat ini bisa mendeteksi pelanggaran yang sudah. Nah, jadi
misalnya ada 10 kendaraan Siap. yang tidak pakai helm satu, ya hanya satu itu yang capture. Oh, siap. Terus begitu ganjil genap, Siap. itu melanggar marka. Ya. Begitu penggunaan sabuk Pengaman, keselamatan. penggunaan HP, terus rambu-rambu. Ya. Nah, ini yang Siap. akan tercapture oleh alat Wah, kami. gila, keren banget. Dan apa konsekuensinya kalau misalnya dia nggak bayar tuh? Nah, Apa itu? sebetulnya makanya ini sebetulnya untuk memudahkan ini kan ada SOP di mana kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Siap. Bila seperti kemudian Siap. tercapture misalnya nggak pakai helm, nomornya sekian, nomor sekian, alamat kan tahu situ. Siap. Akan kita kirim surat Ya, konfirmasi. siap. Setelah itu juga konfirmasi tidak melakukan konfirmasi kembali akan kami lakukan blokir. Oke. Nah, apabila sudah mengirimkan konfirmasi, Siap. gitu, akan kita kirim surat tilang. Tuh, surat tilang. Surat tilang ini apabila sudah diselesaikan, akan kami tidak selesaikan akan kami blokir. Oh, blokir. Tapi kalau sudah semuanya kan setelah membuat konfirmasi, Iya. terus surat tilang, setelah itu membayar, ya udah lepas. Oh, berarti pada tahun berikutnya pada saat kita bayar pajak nggak ada masalah ya? Ya kalau sudah bayar. Kalau sudah bayar. Kalau belum, Aduh. pasti nanti akan di situ akan Waduh. blokir tilang. Iya, kasihan dong beneran kalau saya belum bisa bayar, padahal cicilan saya aja belum lunas, Jenderal. Gampang sebetulnya. Ya makanya oleh sebab itu tidak menambah kos Siap. daripada biaya operasional kita. Tertib lah. Tertib ya. Kalau sudah tertib, yang pertama kosnya tidak besar, keselamatan kita jaga, kan gitu. Terpenting itu adalah Iya, simple sekali tipsnya simpel Pak Direktur ya. Ternyata Mudah. kuncinya adalah tertib ya, Tertib, berlalu lintas sadar untuk sendiri. diri sendiri dan pengguna jalan lainnya ya berarti ya. ya sekarang gini, di Indonesia ini yang penting adalah ya pikirkanlah dirinya dulu, ya toh. Iya. Setelah itu kalau sudah memikirkan dirinya sendiri dan benar, menjaga keselamatan, kesehatan, pasti akan menjaga ke lingkungan sekitarnya. sekitarnya. Kan gitu. Karena kecelakaan Wah, ini siap, pasti siap. dari pelanggaran. Iya, siap. Kalau kita sendiri sudah tidak tertib, ini Siap. pasti akan membahayakan orang lain. Orang lain. Kan gitu, ini bahaya. Masa kita sudah tertib, di samping kanan kita tidak tertib, ini juga kita bisa cilaka. Oleh sebab itu yang terpenting adalah semuanya kita harus tertib. Iya, iya. Kalau tidak ada, misalnya kita berkendaraan, melihat orang nggak tertib, ingatkan. Kenapa? Orang itu bisa membahayakan diri kita sebetulnya. Jadi jangan cuma polisi yang mengingatkan. Iya, iya. Saling mengingatkan nggak masalah. Menurut saya ini harus kita bangun kesadaran itu. Misalnya kita berdua kendaraan, loh, kamu tidak tertib, jangan polisi yang cuma ingatkan. Iya. Ya, Mas, itu Iya. yang tertib hati-hati Mas. Oh, boleh itu ya? Boleh. Oh, Untuk mengingatkan satu tapi sama lain. tentunya Iya. biar tidak terjadi permasalahan sosial lainnya dengan humanis, mengingatkan Pak itu pakai helm Pak, bahaya itu anaknya Pak, jangan 3. Karena tiba-tiba kalau dia senggol bling sini ya, orang yang nggak salah kan jadi bermasalah jadinya kan. Oke teman-teman, berarti kunci dari tertibnya lalu lintas dari Pak Direktur, salah satu tipsnya harus kita juga tertib terhadap diri kita sendiri dan pengguna jalan lainnya, dan juga dapat mengingatkan satu sama lain sehingga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas dapat dicapai oleh masyarakat secara umum, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dapat memberikan sumbangsinya kepada teman-teman sekalian. Oke, thank you. Oke Pak Joko, sekarang kita lagi di gedung apa nih namanya? Ruangan apa nih Pak Joko? Ruangan TMC dan Pak Joko ini AKP ya? AKP Sebenarnya. Kalau di militer setara apa nih Pak Joko? Kapten Sebenarnya. Kapten. Wah, saya hormat nih Pak Joko. Saya hormat. Oh, saya salah. Siap. Nah, TMC itu apa sih? Makanan apa Pak Joko? Ya, Trade Management Center dan. Oh, bukan makanan. Oh, bukan. Oh, bukan. Aduh. Iya. Piye. Jadi gini, dan di sini ini terutama TMC ini ada operator bahwa jantungnya lantas di sini dan. Oh. Kenapa saya bilang jantungnya? Bahwa operator ini yang mengatur jalannya kegiatan yang ada di lalu lintas Polda Metro Jaya. Iya. Yang mengatur kegiatan VVIP, pejabat-pejabat kita yang mau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, semua melalui TMC dan. TMC. Siap. Selain pengguna misalnya seperti tergolong VVIP dan VIP, masyarakat lainnya bisa juga. Ada juga masyarakat yang membutuhkan
dan misalnya ada kecelakaan, Iya. ada misalnya ban bocor itu Oh, bisa ya? Bisa nanti melalui telepon ataupun dari masyarakat menghubungin ke sini bisa juga, nanti langsung dari via operator menyampaikan Ke anggota yang di lapangan. di lapangan. Siap. Berarti kurang lebih berapa menit tuh harapan dari masyarakat kan maunya cepat tuh. Ya, ya kalau kita minta bisanya kalau dari operator secepatnya dan. Secepatnya Ya. 2 hari, 3 hari. Oh, nggak nyampe. Oh salah ya. Ya. Waduh, aku lali ya, orang ngerti aku. Siap, Dan. Jadi secepatnya, semenit, 2 menit, 5 menit. Ya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Dan. 5 menit. Coba kita tes, coba Iya. Mas. Gimana nih? Contohnya Kalau manggil misalnya- anggota di lapangan tuh kayak apa sih? Jaya 00 DMC. Wah, kita lihat nih Pak Joko. Apa hasil? Wah, cepet Ya, juga ya. langsung, Dan. Langsung ya. Bang Her izin perkembangan ke Jaya 1 izin. Bandung maupun Ambon izin. Wih, canggih. Polisi Polda Metro Jaya ya, khususnya ya. Jaya 00 DMC. Baik, 0 Ambon DMC. Jadi di masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini kalau misalnya ada Bisa menyampaikan tanya situasi. Nanti melalui Twitter juga bisa. Twitter Ya, juga Twitternya juga jalan. Nanti biasanya kan masyarakat melalui Twitter, baik apa namanya itu Instagram Dan Twitter. platformnya banyak ya, Twitter. Platformnya nanti Iya. menyampaikan melalui Twitter, nanti Twitter menyampaikan ke operator. Operator. Wah, keren. Misalnya Berarti Pak di sini ada ini Pak ada tabrakan. Langsung kontak wilayah mana? Langsung dari sini Kontak ke wilayah. Wilayah yang terdekat. Wilayah yang terdekat langsung. berarti Nggak pakai waktu sebenarnya dan mungkin kalau bisa cepat saja. secepatnya. Iya. Begitu sebegitu majunya Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Lalu Lintas Lalu ini ya Pak lintas, Joko ya. siap. Beda dong dengan zamannya kita dulu nggak ada. Susah dan nggak ada telepon. Itu pun pakai telepon umum Pakai lagi. telepon benar. Pakai koin. Pakai koin lagi. Kalau sekarang pakai nggak usah nyari telepon koin kan, Iya. langsung pencet Twitternya mana nih, Twitter lalu lintas RTMC mana Langsung. nih. Dan itu sudah tersosialisasi ya. Sudah kemudian sudah kita punya, jadi Twitter kita itu 8 juta dan follow-nya 8 juta lebih. Wih, followernya 8 juta ya. Kalau 8 juta tuh bisa beli sepeda motor satu. Ya. Itu uang ya, bukan follower. Oke teman-teman, ini salah satu tugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pengemban fungsi TMC khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya penduduk Metro Jaya, DKI Jakarta. Oke, Pak Suari, kita nih sekarang ada di ruang TMC, back office. ETLE itu kepanjangan apa, Pak? Electronic Traffic Law Enforcement. Waduh. Itu penegakan hukum dengan menggunakan kamera elektronik ya berbasis ANVR, Automatic Number Plate Recognition. Ketika kamera itu menangkap pelanggar lalu lintas, kemudian tercapture dari kendaraan bermotornya atau TNKB-nya, maka data tersebut akan dikirimkan oleh kamera yang ada di lapangan ke back office yang ada di ruangan ini. Kemudian petugas back office selanjutnya memverifikasi pelanggaran yang tersebut yang tadi dikirimkan melalui kamera elektronik tadi sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian akan terbit surat konfirmasi. Surat konfirmasi ini terdiri dari 3 lembar. Oke, teman-teman bisa lihat ke sini nih. Coba lihat nih. Bisa Nah, langsung. lihat Ini komputernya proses nih. verifikasinya Nah. sampai nanti Di mana tuh, Mas? Wah, lokasi kalau ketangkep pelanggarannya. misalnya contoh dari awal. Posko Buruk Selatan yang Iya. untuk RT. ganjil genap Oh, pelanggarannya, ganjil Pak. genap. Ya, silakan. Ganjil genap Ini tertangkap nih ya. tertangkap. Hari ini tanggal 13 kan? Ini dia menggunakan plat genap belakangnya ya. Nomor terakhir. Terakhir, sedangkan hari ini hari ganjil. Hari ganjil. Iya. Coba diperbesar, Mas. Oh iya. Oke. Ya, terus iya. Ini genap, teman-teman. Ya, hari ini tanggal 13 dan tertangkap oleh kamera ETLE kita di wilayah
Jakarta Pusat, Puskobuk Selatan, Oh, Jakarta Selatan. Jadi ya. Jakarta Pusat Wih, di berarti sekitaran Senen ya. Senen ya. Senen. Waduh, hebat nih polisi sekarang ya. Wih, ya, belakangnya genap ya. Ya. 8. Merek Toyota. Mereknya Toyota. Warnanya Silverman. Warnanya Silverman. Iya. Nah, terus setelah di capture seperti ini apa, Pak? Selanjutnya setelah diverifikasi, kemudian diterbitkan surat konfirmasi. Iya. Surat konfirmasi terdiri dari 3 lembar. Iya. Lembar pertama itu Iya. tentang terjadinya pelanggaran di lokasi mana, Iya. kemudian ditujukan kepada alamat sesuai dengan tanda STNK. Alamat, iya, Pak. Kemudian Oke, lembar oke. kedua ini, ada identitas kendaraan bermotor, iya. ya dari nomor polisi, Iya. kemudian nomor rangka nomor mesin. Nah, kemudian lembar yang ketiga adalah hasil capture-nya. Hasil capture. Hasil capture pelanggaran berupa pelanggaran yang tertangkap kamera etle, yaitu ada ganjil genap, kemudian tidak menggunakan safety belt, menggunakan handphone dan juga Iya. kecepatan. Ini kan kadang masyarakat bahwa dia nggak ngerasa ini bukan mobil saya, mungkin dia sudah jual ke tangan orang lain, terus mungkin ada dipinjam. Itu gimana, Pak? Itulah buktinya kegunaan daripada konfirmasi, Bapak. Konfirmasi. Itu ketika pelanggar itu bisa dia sebagai pemilik kendaraan dan yang melanggar langsung kejadian itu melakukan pelanggaran atau kendaraan itu digunakan oleh orang lain. Orang lain. Nah, tujuannya konfirmasi. Konfirmasi. Ketika mengkonfirmasi, oh betul ini mobil kami, tapi yang menggunakan orang lain, bisa teman, bisa saudara. Nah, pengemudi inilah yang akan berkewajiban menyelesaikan pelanggaran. Pengemudi yang melanggar. Pelanggar. Kita berpedoman kepada asas personalitas. Personalitas. Ya, jadi pelanggar yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran itu ditilang berapa kode FIFA, Iya. kemudian memberikan dendanya melalui Bank BRI denda maksimal, Iya. atau nanti setelah terbit amar putusan Iya. Pengadilan yang memutuskan untuk amar putusannya. Oh, terus mobil udah dijual dan nggak tahu nih, ya kemana itu mobilnya? Ya. Itu gimana, Pak? Betul, Bapak. Kalau pada saat tercapture itu berpatokan kepada data request resident yang ada, artinya kan masih pakai menggunakan pemilik dan alamat yang lama. Iya. Nah, pemilik yang lama inilah yang menginformasikan kepada kami melalui konfirmasi tersebut bahwa mobil itu sudah kami jual Iya. kepada pihak kedua atau ketiga lah sekarang yang menggunakan Iya, itu. iya. Nah, nanti secara otomatis, Iya. nah, berarti kan surat itu kembali. Iya. Surat itu dikembalikan oleh pihak pemilik pertama kepada kami dan kami lakukan pemblokiran STNK-nya. Oh, pada saat nanti Pada pembayaran saat dia membayar pajak yang tahun pemilik berikutnya, iya. itu pasti akan keblokir. Hmm. Nah, pemilik yang itulah yang kami menyelesaikan kewajibannya untuk membayarkan denda tilang. Memang nggak mudah berarti ya. Teman-teman harus lebih paham lagi tentang etle. Nanti kita akan melihat bagaimana penegakan hukum secara elektronik ini dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Sehingga masyarakat juga merasa terlayani dan diayomi oleh Polda Metro Jaya. Sekali lagi nanti kita akan melihat bagaimana alatnya bekerja setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Pak Suari, setelah masyarakat katakanlah sudah melakukan sebuah pelanggaran, Siap. terus katanya ada konfirmasi dan langsung dicetak tilangnya. Ini prosesnya saya dengar ada menggunakan aplikasi ya pembayarannya, Pak ya? Jadi izin pada saat pelanggar itu menerima surat konfirmasi, kemudian dia memang mengakui pelanggaran itu terjadi dan dilakukannya atau dilakukan orang lain, kemudian melakukan konfirmasi ke Subdit Gakum datang langsung atau melalui websitenya. Websitenya kita yang kita siapkan untuk konfirmasi. Nah, menurut petugas akan melayani konfirmasi tersebut, kemudian akan diterbitkanlah tilang pada yang bersangkutan ya sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian yang bersangkutan akan mendapatkan kode brifa dari Kode BRI, brifa itu ya, sebuah untuk, bank. Bank BRI yang ditunjuk Ya. kemudian dengan kode brifa itu kita bisa memberikan denda tilangnya. Oh, denda tilang. Baik denda maksimal ya sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas Ya. atau nanti pembayarannya setelah ada terbitnya amar putusan di Amar putusan di pengadilan. Jadi pelanggaran ini tetap menggunakan tilang, kemudian tilangnya itu kita berkasnya tetap dikirim ke pengadilan. Nah, nanti pengadilan akan menyidangkan perkara tilang tersebut in absentia tanpa dihadiri oleh pelanggar. Oh, bisa itu ya? Bisa. Berarti orang sibuk pun bisa untuk tidak hadir di sidang peradilan. Iya, tinggal khusus nanti tilang tadi. Betul, tinggal begitu terbit amar putusan, ketahuan dendanya berapa yang diputus oleh pihak hakim. Kemudian bisa membayarkan melalui rekening yang ada di kejaksaan. Iya. Oke, itu kita tahu dendanya berapa itu setelah amar putusan. Itu bisa membuka melalui website kejaksaan. kejaksaan atau Iya. pengadilan?
pengadilan ya? Ya, nanti dibuka websitenya kejaksaan, ya sesuai dengan lokus deliknya pelanggaran, mungkin di Kejaksaan Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, wilayah DKI Jakarta ini, kemudian kita bisa langsung bayarkan denda tilang itu. Tapi sebelum sidang tentunya ada surat panggilan ya? Ada, sebelum sidang itu ada surat pemberitahuan. Iya. Nah, kemudian juga kita bisa mengakses lewat website kejaksaan itu untuk mengetahui beberapa kisaran dendanya, putusan amar putusan yang sudah denda tilang itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhari. Ya, Pak. Oke teman-teman, kita lihat tuh kameranya yang ada di mobil. Kalau teman-teman melanggar pastinya akan terkena fotonya dari mobil Etle. Coba kita lihat nih, ada operator ya. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya penangkapan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas Mohon izin. dengan menggunakan Etle. Mohon izin Bapak menjelaskan untuk mengcapture atau mengambil gambar pelanggar lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang kendaraan mobil Etle, kita sudah terekam secara otomatis. Itu hanya pelanggaran yang tidak menggunakan helm, pelanggaran ganjil genap, mobil ganjil berlaku tanggal ganjil, mobil genap berlaku tanggal genap. Selanjutnya lawan arus. Lawan arus itu masuknya di sini kategori jalan satu arah. Lanjut berboncengan lebih dari satu orang, dan flyover R2 ini sama seperti tadi saya bilang satu arah. Flyover R2 ini berlaku seperti di JLNT. JLNT itu Jalan Layang Nontol Kasablanka, maupun di Antasari, dan satu lagi di Layang Pesing. Oh, itu gimana caranya, Mas? Nah, kalau untuk otomatis, kalau kita sudah mendekati jalan tersebut, maka untuk misal flyover R2 kita setting ke on, dan ini kita matikan, otomatis untuk kamera akan mengambil pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tersebut. Oh, kelihatan Mas, contohnya gimana? Coba. Nah, ini pelanggaran jalan layang nontol yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan roda 2. Tapi mereka masih melintas, sedangkan rambu-rambu sudah terlihat jelas di ujung jalan, baik mau menaiki jalan nontol maupun arah sebaliknya pun sudah dipasang rambu-rambu dengan jelas. Oh, setelah hasilnya ditemukan pelanggaran, ini dikirim kemana? Izin kemudian menjelaskan, setelah hasil kami capture, setelah hasil gambar ini kami ambil, lalu kami akan memproses gambar ini dan akan kami kirim ke Posko Etle namanya, benar. Posko Etle Mobile, adanya di Subdit Gakum juga. Iya. Lalu untuk Posko akan mencetak dari lembaran untuk dikirim ke pelanggar tersebut sesuai dengan domisili atau alamat yang tertera di Nopol, di ERI. Oh iya, kirim ke Pak Suhari tadi tuh. Betul, saya udah Komandan. wawancara tuh Siap. sedikit. Siap, ya. Komandan. Ternyata larinya ke sana ya. Siap, betul Komandan. Setelah itu baru prosesnya ke Baru proses dikirim ke alamat pelanggar. Pelanggar bisa mengkonfirmasi melalui website ataupun datang langsung ke Posko Etle yang sudah ada di masing-masing kantor Oke. subsatker. Ini Ibda Noval teman-teman. Siap. Beliau sudah bisa melayani dan berapa tahun sudah berpengalaman di dunia lalu lintas, dan tentunya nggak usah diragukan lagi kalau teman-teman melihat sebuah pelanggaran bisa juga melaporkan. Tadi kami sudah sempat wawancara juga bahwa melalui platform-platform tertentu bisa melaporkan ya Mas ya. Siap Bapak. Oh, jadi polisi Metro Jaya nih khususnya udah lebih maju ya, canggih ya alat-alatnya Alhamdulillah ya. Bapak. Iya Pak Noval. Siap. Udah berapa tahun dinas di Polda Metro? Saya dinas di Polda Metro sejak 2004. 2004. Siap. Berarti sudah Sekitar 19 ini. 19 tahun ya. Siap. Nih. Udah memasuki usia 19 tahun udah jadi SMP tuh Siap, anaknya. Komandan. Siap, Komandan. Betul, Komandan. Sehat selalu Amin. dan selalu Amin. mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Amin. Dan tetap semangat. Siap, Komandan. Semangat, Bravo Komandan. Polda Metro Jaya. Bravo Polda Metro Jaya. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Oke teman-teman, kita sudah melihat tentang penjelasan Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, yang memberikan sebuah informasi dan edukasi kepada kita semua guys. Jadi lulu orang jangan takut lagi untuk berkendara, namun dengan catatan kalian harus tertib dan mematuhi aturan yang ada. Sehingga Etle ini bukan barang yang harus ditakuti guys. Ini merupakan alat bantu, yaitu yang diberikan penjelasan oleh Bapak Latif Usman.
represif, edukatif, sehingga masyarakat, bangsa, dan negara akan diberikan kontribusi oleh khususnya Polda Metro Jaya dalam mengedukasi, memberikan informasi yang baik, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Bangsa ini tidak akan baik, tidak akan maju apabila masyarakatnya tidak memberikan kontribusi yang positif demi bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi, ikuti channel terus Podvlog PPS 95 Channel dan akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Thank you guys.